Hello everyone, welcome back again. So kali ini gue bakal mengupdate yaitu koin BitGert Bryce, dimana sekarang ini ada beberapa informasi mengenai koin BitGert. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, untuk saat ini gue buka langsung koin BitGert di CoinMarketCap ataupun CMC, dan ternyata per hari ini pun koin BitGert mengalami penurunan 1,11%. Ya, dan harganya di kepala 4479 US dollar, masih ada sekitar 60 di belakang koma. Oke, di sini mengenai beberapa updatean dan juga informasi, tetapi yang terpenting ya, di sini gue sarankan buat teman-teman semua tetap dior. Itu yang pertama, dan itu adalah suatu kunci sebelum kalian melakukan sebuah pembelian ataupun berinvestasi khususnya di industri cryptocurrency. Dan untuk yang kedua yang mengenai pembahasan kita kali ini, karena adanya sesuatu hal yang menjadikan kontroversial di dalam proyeknya BitGert antara komunitas Army dan juga developer koin BitGert Bryce. Nah, pastinya ini menarik banget ya. Kenapa di sini gue katakan kepada kalian, jadi dior itu adalah kunci utama. Karena sekarang ini banyak sekali jebakan-jebakan ya, dan juga informasi yang menjadikan sesuatu hal menjadi negatif, terutama proyek dari mobilnya si koin BitGert ini. Nah, itu adalah salah satu topik pembahasan kita kali ini. Nanti bakalan kita bongkar ya. Selain adanya sebuah persaingan bisnis gitu ya. Karena adanya sebuah desas-desus dan juga gembar-gembor dari tim dan juga developer koin BitGert, bahwa katanya produk mobil ataupun project mobil yang telah dikeluarkan oleh tim BitGert ini akan bersaing dengan Tesla ya. Jadi seperti itu. Dan gua sekali lagi, gua hanya mengambil garis tengahnya aja. Jadi yang menentukan itu kalian masing-masing ya. Gua hanya sedikit memberikan suatu garis tengah aja dan juga gambaran buat kalian semua. Dan selain itu mengenai laporan mingguan dari koin BitGert, kira-kira apa aja yang telah tercapai oleh koin BitGert selama 1 minggu ke belakang. Oke, untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, sekarang kita cek dulu nih mengenai pencapaian dari laporan mingguannya koin BitGert Bryce periode tanggal 2 April. Ya, jadi di sini laporan mingguan 2 April 2023. Oke, jadi untuk laporan mingguan BitGert tanggal 2 bulan 4 2023 ya. Di sini ada pendaftaran, ada kemitraan dan juga sesuatu untuk dikendarai. Artinya kan ini project mobil yang sudah diumumkan ya. Walaupun secara detailnya itu belum terlalu detail menurut gua. Ya, jadi di sini untuk kondisi pasar memang seru. Tapi yang lebih seru adalah Q Bryce. Tapi untuk saat ini itulah yang diketahui tidak diketahui, dan nantikan untuk mengetahui lebih lanjut. Yes, jadi di sini pun ada sebuah notis juga ya. Jadi gua harap ya buat teman-teman semua juga tetap paham gitu ya dengan setiap perkataan yang telah di-announce ataupun diumumkan oleh tim dan juga developer koin BitGert Bryce. Dan selain itu untuk Bitcoin telah melayang di atas 28.500 US dollar dan tampaknya bullish untuk saat ini. Dan sementara semua orang tampak optimis tentang Bitcoin gitu ya, yang mencapai 30.000 US dollar, untuk saat ini pasar tampak menyamping. Dan bahkan mengenai market cap pasar cryptocurrency ataupun market cap global industri kripto ya, sekarang mencapai di 1,1 triliun US dollar. Dan Bryce tampaknya lebih percaya diri dari sebelumnya, dan tim akan mengungkapkan proyek besar. Proyek mengenai utilitas ya, kehidupan nyata akan segera diluncurkan dan dunia menunggunya dengan penuh semangat. Kapitalisasi pasar Bryce berdiri di 188,7 juta US dollar by data CoinMarketCap ya. Jadi ini diambil secara keseluruhan, bukan dari salah satu bursa ya, tetapi ini by data CoinMarketCap. Dan untuk lebih banyak berita tentang informasi terkait pasar, di sini juga ada sebuah website ya. Jadi kalian tinggal kunjungi ini mengenai pengumuman-pengumuman yang sudah disertakan di dalam sebuah website tersebut. Dan mengenai pencapaian selama 1 minggu terakhir yang telah dicapai oleh koin BitGert, ternyata di sini yang pertama ada placingan di salah satu exchange CoinBX, yang kedua ada BitPinex, dan di sini juga ada DigiPinex, ada juga Kesatuan RYI, ada juga StrikeX ya. Dan di sini banyak banget ya mengenai kemitraan-kemitraan gitu yang telah menjalin kemitraan bersama koin BitGert. Dan selain itu apa yang akan datang sangat besar dan mengasihkan. Adopsi menjadi mudah, mempengaruhkan menjadi menguntungkan, perjalanan Anda terjamin. Jadi apalagi yang akan datang untuk komunitas kami? Wow, jadi di sini ada beberapa. Yang pertama itu mengenai adopsi, itu akan menjadi mudah katanya. Karena dengan banyaknya suatu kemitraan yang telah menjalin kerjasama dengan koin BitGert Bryce. Lalu yang kedua mengenai staking ya. Jadi selain kalian hanya menahan koin BitGert kalian saja, apabila kalian ingin mendapatkan passive income dari koin BitGert, kemungkinan ini akan ada fitur staking di salah satu project ya, dengan adanya sebuah menjalin kemitraan. Dan kebetulan sekali project tersebut pun akan menyediakan fitur staking untuk koin BitGert Bryce, dan itu akan menjadi menguntungkan jelas sekali ya. Karena dengan kita men-stakingkan koin kita, sama saja kita juga nge-hold ya, atau memegang gitu
Artinya menahan koin Bitgert kita, tetapi di sisi lain kita mendapatkan keuntungan. Ya, jadi dengan cara di staking kan. Gua rasa buat teman-teman semua paham lah apa itu fungsi dari fitur staking. Dan selain itu mengenai perjalanan Anda terjamin. Yes, karena di sini untuk koin Bitgert sendiri telah bermitra ataupun bekerja sama dengan salah satu platform yaitu Trapala.com. Jadi buat siapapun yang ingin berlibur dan bahkan bisa membayar menggunakan koin Bitgert Bryce, jadi sekarang sudah tersedia nampaknya ya. Dan kita tinggal tunggu saja nih mengenai announcement yang lebih detailnya kira-kira seperti apa. Dan selain itu kira-kira apa lagi yang akan datang untuk komunitas kami. Nampaknya makin ada beberapa kejutan lagi yang sedang disiapkan oleh tim dan juga developer koin Bitgert untuk army-arminya koin Bitgert Bryce. Dan di sini menjalani sensasi dan juga mengendari masa depan dengan Q-Bryce, baru kami tidak hanya mengasihkan tetapi juga akan menjadi proyek sejenis pertama di seluruh industri cryptocurrency. Dan bahkan blockchain yang memiliki merek EV sendiri tidak hanya menghidupkan tetapi juga lompatan besar menuju masa depan yang lebih cerah. Dan untuk saat ini kami hanya dapat membocorkan rahasia dari apa yang akan datang. Tetapi untuk wawasan lebih lanjut Anda semua harus tetap mengikuti dan membangun hype bersama kami. Oke, jadi di sini untuk kata-kata terakhir ya, gua harap kalian juga paham sih ya. Bukan berarti di sini gua menggurui, menasihati apalagi so tahu gitu ya. Tetapi di sini dengan sebuah perkataan seperti ini gua rasa ya kalian juga harus mengerti lah ya dengan tujuannya itu seperti apa. Jadi intinya untuk saat ini kami hanya dapat membocorkan. Jadi hanya memberikan suatu kisi-kisinya aja dengan peluncuran mobil Q-Bryce tersebut gitu ya, project EP-nya dari koin Bitgert. Jadi kurang lebih itu ya seperti ini loh. Untuk tampilan sementara dan modelnya itu seperti ini. Walaupun masih banyak juga orang-orang yang memang mengesampingkan gitu ya dengan adanya sebuah good news dari koin Bitgert, salah satunya mengenai Q-Bryce tersebut ataupun project mobilnya. Dan di sini rahasia dari apa yang akan datang. Artinya ya dia masih memiliki rahasia gitu. Yang sampai dengan sekarang memang belum diumumkan secara pastinya. Secara rincinya itu seperti apa itu belum diumumkan ya. Bisa juga ya tampilannya seperti yang sudah di-announce ataupun diumumkan sampai dengan saat ini mengenai tampilan ataupun desain mengenai mobil Q-Bryce-nya itu sendiri. Tapi bisa juga ini akan berbeda ketika memang project mobil yang realnya itu sudah di listing ya, dan itu katanya bakalan di launch itu ketika event di Dubai ya, kemungkinan seperti itu karena memang di sini yang sangat-sangat sekali menjadikan hal negatif adalah mengenai kontroversial project mobilnya koin Bitgert Bryce. Dan sekarang kita bahas nih mengenai pembahasan poin intinya atau topik inti mengenai koin Bitgert Bryce project EV-nya. Nah, jadi mengenai mobil ya kurang lebih tampilan mobilnya seperti ini. Seperti yang kita tahu ya dari dalam sebuah laporan mingguan itu sudah dijelaskan sih sebetulnya oleh tim dan juga koin Bitgert Bryce gitu ya, atau developernya koin Bitgert, bahwa ini mungkin hanya tampilan sementara saja karena di sini banyak sekali orang-orang yang membandingkan. Ini hanya copy paste gitu ya dari salah satu project lain, bahkan dari dealer lain ya, intinya seperti itu. Tetapi yang harus kita garis bawahi ya, karena di sini juga ada beberapa poin, kurang lebih ada sekitar 7 poin. Oke, jadi untuk di poin yang pertama ya, di sini ada sebuah announcement juga atau pengumuman penting ya. Makanya di sini dinotis juga nih oleh tim dan juga developer koin Bitgert untuk army-arminya. Supaya gini loh ya, dari kalian itu tidak terprovokasi dan jangan sampai kalian menjadi provokator. Ya, dan gua sebagai jalan tengah ya hanya sekedar memberikan suatu informasi saja dengan apa yang telah gua baca, dengan apa yang telah gua lihat, dan mungkin itu aja yang bisa gua simpulkan dengan adanya beberapa berita-berita mengenai koin Bitgert Bryce dan salah satunya mengenai project mobilnya. Ya, tetapi apabila menurut kalian informasi apa yang telah gue sampaikan itu ternyata salah, silakan tolong dikoreksi ya. Gue hanya sedikit memberikan suatu jalan tengah aja buat teman-teman semua. Intinya kalian jangan menelan mentah-mentah sesuatu informasi dari manapun. Tetap lakukan riset secara mandiri ketika menurut kalian project tersebut tidak masuk akal dan penyampaian apa yang telah gue jelaskan tidak masuk akal. Ngapain kalian dengar? Dengarlah hati kalian ya, karena uang kalian gitu, sayangi uang kalian ya, intinya seperti itu. Oke, jadi di sini kita kembali lagi ke topik untuk di poin yang pertama. Kami tidak terkait dengan Leap Motors. Proses pembuatan mobil listrik kami melibatkan outsourcing ke pabrikan Cina, meskipun perusahaan kami terdaftar di Prancis. Kebutuhan ini dibuat untuk mengurangi biaya produksi tinggi yang terkait dengan manufaktur internal. Oke, jadi di sini ya sedikit gue jelaskan ya mengenai informasi yang pertama. Jadi di sini kami tidak terkait dengan Leap Motors. Sekali lagi tidak ada kaitannya antara project mobil EV-nya atau Q-Bryce-nya Bitgert Bryce ini dengan Leap Motors. Ya, yang kedua, kenapa proses pembuatan ini harus dilakukan di Cina? Ya, karena di sini alasan dari tim dan juga developer koin Bitgert ya, karena biaya pembuatan di Prancis itu memang biayanya besar gitu. Jadi dia menggunakan jalur alternatif. Ketika ada biaya yang lebih murah, kenapa tidak dilakukan dan kenapa tidak diambil gitu ya kesempatan seperti demikian? Ya, dan di sini kami melibatkan outsourcing ke pabrikan Cina. Artinya mungkin dia bekerja sama dengan pabrikan di Cina atau di negara Cina dan dia menyewa beberapa karyawan di sana
dengan mungkin perjanjiannya itu ya outsourcing, tidak ada karyawan tetap. Mungkin kalian para karyawan paham gitu ya, apa dari outsourcing tersebut. Jadi selama memang karyawan tersebut itu dipekerjakan dan juga produktif gitu ya, itu masih tetap berjalan dan digaji. Ketika memang salah satu karyawan tersebut sudah tidak produktif dan tidak memberikan suatu kontribusi yang baik terhadap Coinbitger dan juga project tersebut, jadi itu di-cut gitu ya, udah nggak ada sangkut pautnya lagi. Ya, jadi kurang lebih seperti itu nih untuk di poin yang pertama. Dan mengenai untuk di poin yang kedua, ini sangat-sangat menurut gua menjurus sekali gitu ya. Jadi menurut gua udah jelas banget sih dengan ada beberapa postingan di sini. Jadi untuk di poin yang keduanya, kurang lebih pembahasannya itu adalah karena kami telah membentuk kemitraan dengan pabrikan Cina untuk mobil khusus ini. Meskipun desain awalnya bukan milik kami bekerja sama dengan perusahaan Cina untuk menghadirkannya ke merek kami. Ya, jadi di sini kenapa dia memang mengambil ataupun mengcopy paste dari perusahaan Cina atau pabrikan dari Cina, karena yang gue bilang tadi kemungkinan, ya ini hanya kemungkinan, bisa iya bisa juga tidak. Tetapi menurut gue sendiri dengan adanya sebuah kata-kata ataupun perkataan seperti ini dari tim dan juga developer Coinbitger itu memiliki rahasia. Jadi untuk tampilan saat ini dengan tampilan ataupun desain mobil Bitgert-nya sekarang, walaupun dari beberapa army ternyata banyak yang kecewa, tetapi di sini ya ini hanya desain awalnya bukan milik kami ya. Itu yang pertama, kami bekerjasama dengan perusahaan Cina untuk menghadirkannya ke merek kami. Artinya dia masih memiliki kejutan gitu ya, yang sebenarnya tuh desain gua pribadi yang seperti ini, yang sekarang developer Coinbitger share mengenai project mobil dan juga desainnya itu hanya tampilan awal, tampilan sesaat. Tetapi ketika project aslinya itu dikeluarkan, bisa saja itu akan berbeda dengan yang telah di-share saat ini. Tetapi ini hanya menurut opini gua pribadi saja, itu bisa menjadi opsi buat kalian, itu pilihan kalian masing-masing. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi intinya kenapa di sini dari tim Coinbitger itu mengambil desain dari kepabrikan Cina karena dia sudah MOU, dia sudah bekerja sama berpartnership. Jadi tidak ada salahnya untuk Coinbitger memposting atau mengambil picture desain dari pabrikan Cina. Ya, jadi itu nggak ada salahnya karena ya dia satu sama lain itu menyepakati. Oke, untuk di poin yang ketiga di sini ada OEM approach. Nah, kira-kira apa sih itu OEM? Karena banyak merek menggunakan pabrikan yang sama dan juga proses pembuatannya mengikuti pendekatan OEM. Kami berhak memperkenalkan kendaraan dengan nama merek kami sendiri. Oke, jadi OEM ini adalah salah satu bengkel resmi ya, ataupun suku cadang. Ya mungkin untuk bahasa umumnya bengkel itu banyak ya, tetapi ini berhubung bengkel resmi ataupun suku cadang. Jadi dengan banyaknya merek yang telah menggunakan satu pabrik itu ya. Jadi dalam satu pabrik itu menciptakan beberapa merek ya, intinya seperti itu. Banyak sekali merek tetapi type-nya itu satu ya, atau merek mesinnya itu satu. Makanya di sini dia pembuatannya mengikuti pendekatan OEM. Dan sementara itu di sini juga ada sebuah announcement ataupun pengumuman lanjutan. Please read this to understand how OEM works. Jadi please ya, kalian itu harap mengerti, to understand how, bagaimana cara bekerja untuk OEM. Jadi untuk OEMs work by providing components or parts to another company. Ya, jadi kurang lebih dengan adanya suatu kemitraan antara pabrikan tersebut dengan bengkel resmi ataupun suku cadang, dan seperti inilah cara kerjanya ya, dia menyediakan spare part dan lain-lain knalpot ya, intinya spare part dengan mobil itu sendiri ya. Karena memang dengan adanya suku cadang yang resmi gitu, jadi dia lebih mengetahui kira-kira kendala dari mobil tersebut itu apa ya, kendalanya tuh dari mana ketika terjadi kemogokan atau mungkin ada trouble dari mesinnya ya. Karena memang mobil listrik itu yang pertama langka ya, jadi mau tidak mau dia harus bekerja sama nih dengan bengkel resmi dan juga bengkel pegangannya sendiri yang lebih mengerti terkait spare part yang ada di dalam mobil tersebut ataupun komponen-komponennya, sehingga untuk memudahkan ya beberapa mobil ini ketika berkendara di mana-mana dengan semakin banyaknya suku cadang ya, dia berhak gitu ya untuk mampir ke suku cadang manapun. Jadi di sini ada beberapa detailnya juga untuk di poin yang ketiganya ya, ini mengenai suku cadang ataupun bengkel resmi dari project Coinbitger ataupun mobil listriknya yang bernama Qbryce tersebut. Dan untuk di poin selanjutnya yaitu di poin nomor 4 ya. Jadi di sini untuk individu ya ataupun perorangan yang meminta bukti perusahaan ataupun produsen kami dapat menghadiri acara peluncuran kami yang akan datang di Dubai untuk memverifikasi semua informasi secara fisik. Harap tetap bersabar sampai saat itu. Nah, di sini pun adanya sebuah tantangan gitu ya. Mungkin dari beberapa orang investor, army yang selalu bertanya lebih detail gitu ya, lebih intelek lah intinya, kira-kira pertanyaan itu ke arah mana. Intinya di sini dari beberapa orang yang telah menanyakan meminta bukti ya dalam suatu perusahaan tersebut. Kira-kira perusahaan itu seperti apa, dibangunnya di mana, negara mana, karena yang kita tahu perusahaan tersebut itu terdaftar di Prancis. Ada juga yang menyatakan bahwa membuat perusahaan di salah satu negara apalagi Prancis itu untuk membayar biaya lisensi dan juga regulasi gitu ya, itu sangat-sangat mahal sekali katanya ya.
Tapi di sini adanya sebuah tantangan. Jadi buat teman-teman semua, kira-kira dari kalian memang membutuhkan bukti dalam suatu perusahaan tersebut ya, ataupun produsen kami, itu kalian juga dapat hadir katanya ya. Jadi wajib tuh, apabila kalian memang ingin lebih tahu secara spesifik gitu ya, kira-kira perusahaannya seperti apa, kalian juga harus hadir nih ya. Karena acara peluncuran kami yang akan datang di Dubai untuk memverifikasi semua informasi secara fisik. Ya siapa tahu juga dengan kalian mungkin berminat ya untuk datang ke Dubai demi menghadiri acara launchingnya mobil tersebut. Siapa tahu kalian bisa mengetahui wajahnya dari Mr. Gate ya, karena tidak mungkin Mr. Gate tidak hadir di sana. Jadi ya inilah kurang lebih gitu ya mengenai tantangan dengan adanya sebuah pertanyaan-pertanyaan yang mengandung sifatnya negatif terkait proyek mobil tersebut. Dan untuk di poin yang kelima, ada beberapa orang yang menyebarkan sentimen negatif tentang model EP pertama kami dibandingkan dengan Leap Motors. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi intinya banyaklah yang menjadikan sesuatu hal kontroversial mengenai proyek tersebut dari koin BitGert Brace. Dan untuk di poin yang keenam, kami ingin mengklarifikasi bahwa kami membuat pilihan yang disengaja untuk memasuki pasar EV dengan bermitra dengan pabrikan mapan dan memanfaatkan model yang ada daripada menginvestasikan jutaan dolar dalam desain baru. Oke, jadi di sini ternyata di poin yang keenam ada suatu klarifikasi gitu ya mengenai desain mobil Cube Brace tersebut ataupun project mobilnya dari koin BitGert. Jadi kurang lebih ya dengan adanya sebuah kesamaan mengenai desain mobilnya, jadi dia memang itu salah satu faktor kesengajaan ya. Jadi memang disengaja nih, karena pihak tim koin BitGert sedang memanfaatkan model yang ada ya, daripada dia harus membuat model baru tetapi keluar jutaan US dollar. Itu sayang sekali ya. Mungkin di sini demi meminimalisir dari segi biaya gitu ya, daripada memang harus menginvestasikan jutaan dolar demi satu buah desain. Lebih baik ya mungkin jutaan dolar tersebut dibelikan koin BitGert lalu di burn ya, mungkin ke arah sana. Ini menurut pandangan gua aja gitu ya, karena di sini adanya suatu pemanfaatan terhadap model yang sudah ada. Jadi dia tidak mau membuat desain baru ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk di poin yang terakhir ataupun di poin yang ketujuh, di sini ada suatu pendekatan kami strategis dan kami memprioritaskan bekerja lebih cerdas daripada keputusan yang tergesa-gesa dan impulsif. Oke, jadi di sini kenapa ya dari segi pendekatan kami yang strategis, jadi dia memang mengambil jalur alternatif gitu, dan juga dia fokus terhadap project-project yang sedang dijalankan. Dan intinya ini project nyata yang sedang dikerjakan dan juga dijalankan oleh tim dan juga developer koin BitGert Brace. Daripada dia mengambil suatu keputusan yang lain tetapi mengerjakannya itu tidak tidak fokus dan juga tergesa-gesa, artinya panik gitu ya, kerja juga kita nggak nyaman gitu ya dengan adanya suatu dorongan-dorongan dari luar, apalagi dorongan tersebut itu berbau hukum gitu atau bertentangan dengan hukum ya, dia nggak mau. Jadi kurang lebih seperti itu nih dari ketujuh poin tersebut. Buat teman-teman semua yang memang ingin mengetahui secara detail dan juga ingin menafsirkan sendiri, menyimpulkan sendiri, silakan kalian cek di dalam sebuah postingan tersebut ya. Jadi kalian baca-baca dari poin pertama sampai poin ketujuh, kira-kira inti sarinya atau benang sarinya itu apa ya. Jadi gua harap buat teman-teman semua paham ya dengan apa yang telah dijelaskan oleh tim dan juga developernya koin BitGert Brace. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gua sampaikan kepada kalian mengenai updatean terbaru dari koin BitGert ya. Adanya sebuah laporan mingguan dan juga achievement ataupun pencapaian dari koin BitGert selama 1 minggu terakhir ya, kurang lebih ada beberapa poin. Tapi yang fokus utama kita mengenai pembahasan projectnya, yaitu mobil EV gitu ya. Itu adalah salah satu project yang kontroversial saat ini. Bahkan dengan adanya sebuah peluncuran ataupun pengumuman mengenai mobil tersebut dan juga desainnya, ternyata banyak sekali orang-orang yang memandang sebelah mata bahkan berbenturan gitu ya dengan project tersebut. Nah, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.